Nah, pendidikan SMA. Alamatnya di mana, Bu? Banyuwangi. Nah, Ibu, sebelum menjelaskan tentang hamil sehat, saya akan melakukan pemeriksaan seperti tensi, berat badan, terus tinggi badan, silang, terus untuk menentukan gizi dalam batas normal atau tidak. Nah, Ibu, tadi kan hasil pemeriksaan tadi berat badan Ibu itu 63 kilo, terus tinggi badan Ibu 160 kilo, didapat hasil indeks massa tubuhnya itu 24,6. Nah, normal dari indeks massa tubuh itu 18,5 sampai 24,9. Untuk lila Ibu tadi didapat hasil 26. Nah, untuk lila normal kan hasilnya itu lila itu normal, yang tidak normal itu 23,5. Kalau di bawah 22,5 itu kekurangan energi pembuluh. Nah, kalau hasil dari yang saya sebutkan tadi kurang, berarti Ibu kurang gizi. Kalau lebih dari hasil yang saya sebutkan tadi, berarti obesitas ya, Bu ya. Mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, untuk Ibu persiapan kehamilan sehat ini harus mempersiapkan gizi seimbang ya, Bu ya, seperti makan buah-buahan, sayur-sayur hijau, lauk pauk, terus minum dengan minimal 8 gelas per hari, ya. Ya, Bu. Nah, untuk persiapan kehamilan sehat itu juga harus mengonsumsi tablet tambah darah ya, Bu ya. Karena untuk mempersiapkan kehamilan biasanya Ibu HB-nya itu turun. Jadi Ibu harus mengkonsumsi asam folat minimal 1 minggu 1 kali. Kalau sudah hamil itu 1 hari sekali. Jadi ya, baik Bu. Selanjutnya itu imunisasi TB. Itu sudah pernah dapat imunisasi TB belum? Sudah, Bu. Imunisasi TB pertama dapat di mana? Waktu kelas 1 SD. Sekarang sudah dapat TB berapa kali? Sudah 3 kali, Bu. Di kelas 1, kelas 2, sama kelas 6, Bu. Berarti sekarang masuk TB yang keempat ya, Bu ya? Iya, Bu. Nah, untuk TB yang keempat ini dapatnya sebelum nikah ya. Nanti dapat TB keempat. Setelah itu untuk TB kelimanya itu nanti lengkapnya nanti itu 1 tahun yang akan datang di proses syutingnya. Jangan kurang dari 1 tahun ya, Bu ya. Nah, lama dari perlindungan TB yang keempat ini itu 10 tahun. Nah, manfaat dari imunisasi TB ini bisa mencegah infeksi bakteri Clostridium tetani atau bakteri penyebab tetanus pada vagina saat melakukan hubungan intim untuk pertama kali. Ya, terus misalkan perlindungan waktu Ibu hamil, misalkan terkena paku, itu kan karena tetanus sekian itu bisa terlindungi dulu. Terus waktu saat proses persalinan nanti itu bisa melindungi dari bakteri yang ada pada alat-alat yang tidak bersih atau steril ya, Bu ya. Riwayat penyakit Ibu ada penyakit bawaan nggak, Bu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Darah tinggi juga tidak ada ya, Bu ya? Tidak ada, Bu. Nah, baik, Bu, saya akan menjelaskan kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai untuk persiapan kehamilan yang sehat ya, Bu ya. Itu yang pertama itu anemia. Anemia itu kondisi di mana kadar HB itu kurang dari 12. Tanda-tanda anemia ini yaitu seperti lesu, letih, lemah, sering mengeluh, pusing. Penglihatannya itu berkurang-kurang. Bahayanya anemia ini itu
pertumbuhan janin itu bisa terhambat, bayinya itu lahirnya kurang atau berat lahir rendah, bayi lahir sebelum waktunya, bayi mengalami kelainan bawaan. Terus ada juga anemia pada bayi yang dilahirkan, resiko juga pendarahan. Selanjutnya itu kekurangan gizi. Ibu hamil yang kekurangan gizi itu sangat berisiko dan dapat membahayakan ibu dan janinnya. Itu ya antara lain anemia pada ibu dan janin, pendarahan saat melahirkan, keguguran, mudah terkena penyakit infeksi, bayi berat lahir rendah, bisa juga bayi lahir mati, kelainan bawaan pada janin. Kemudian hepatitis B, ya. Hepatitis B ini adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Hepatitis B ini kadang ada gejalanya, juga kadang tidak ada gejalanya. Gejala yang sering timbul di hepatitis B ini itu seperti demam, muntah, mual, rasa lelah, kencing berwarna gelap, mata dan kulit kuning. Nah, untuk pencegahan hepatitis B ini, untuk calon pengantin menghindari faktor resiko penularan hepatitis B, yaitu dengan imunisasi hepatitis B. Vaksin hepatitis B ini diberikan 3 dosis ya Bu ya. Itu bulan ke 0, 1, dan 6. Nah, diabetes mellitus ini merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah kurang lebih 200. Gejala diabetes mellitus ini yaitu mudah lelah dan mengantuk, penglihatan kabur, penurunan berat badan, nafsu makannya itu meningkat. Bila terdapat luka lebih sulit sembuh. Terus masalah pada kulit misalnya gatal-gatal, iritasi. Dampak diabetes mellitus ini juga pada kehamilan ini bahaya ya Bu ya. Itu bisa terjadi berat badan bayi lahir di atas normal atau bayi lebih besar. Kemudian bayi beresiko mengalami hiperbilirubinemia atau kuning. Kemudian meningkatkan risiko kelahiran prematur, lahir sebelum waktunya. Terus peningkatan risiko hipertensi dalam kehamilan. Terus meningkatkan risiko diabetes pada kehamilan berikutnya. Terus bayi berisiko mengidap diabetes saat dewasa. Ya Bu ya? Iya. Kemudian malaria dan TORCH ya Bu ya. Apakah Ibu pernah terkena penyakit malaria? Tidak pernah Bu. Tidak ya Bu ya. Nah, malaria ini adalah penyakit yang disebabkan oleh sekelompok parasit. Terus dampak dari malaria ini yaitu untuk dampak ke calon pengantin ya Bu ya, dapat mengaruhi kesehatan ibu hamil dan janinnya. Pencegahan malaria untuk catin ini yaitu menggunakan kelambu saat tidur, tutup pintu dan jendela, gunakan pakaian pelindung yang menutupi lengan dan kaki saat keluar rumah, gunakan obat atau krim anti nyamuk. Nah, untuk pencegahan TORCH pada calon pengantin ini yaitu dengan vaksinasi MMR untuk mencegah komponen rubella dari TORCH dilakukan 3-6 bulan dari rencana hamil. Jadi harus 3-6 bulan dari rencana hamil ya Bu ya. Terus hidup bersih dan sehat, tidak harus rajin-rajin mencuci tangan, kalau mau masak sayur tuh harus dicuci lebih dahulu ya biar bersih.
terus menggunakan air bersih yang mengalir, terus masak-masak itu harus sampai matang ya Bu ya. Baik Bu. Kemudian penyakit genetik yang dapat mempengaruhi kehamilan dan pada janinnya ya Bu ya. Itu ada penyakit genetik talasemia, yaitu penyakit kelainan sel darah merah akibat kekurangan protein. Pembentuk sel darah merah yang menyebabkan sel darah merah itu mudah pecah, sehingga penderita mengalami kekurangan darah berat yang dapat mengancam jiwa. Untuk dampak talasemia ini pada catin, itu jika kedua pasangan catin merupakan pembawa sifat talasemia dan kelak hamil, maka resiko 25% melahirkan anak dengan talasemia mayor. Untuk pencegahannya ini itu bisa program pengelola penyakit talasemia pada catin ditunjuk untuk mencegah kelainan anak dengan talasemia mayor. Itu melalui screening talasemia sedini mungkin. Kemudian jika kedua pasangan catin membawa sifat talasemia, memutuskan untuk tetap menikah, anjurkan untuk menghindari kehamilan dengan selalu menggunakan kontrasepsi. Jadi harus menggunakan pengawal ya Bu ya. Selanjutnya itu ada hemofilia ya Bu ya. Itu penyakit atau gangguan faktor pembekuan darah dalam tubuh yang menyebabkan perdarahan sulit berhenti atau berlangsung lebih lama. Nah, dampak dari hemofilia ini ya Bu ya, jika salah satu calon pengantin merupakan pembawa sifat atau penderita hemofilia dan telah hamil, maka beresiko melahirkan anak laki-laki dengan hemofilia atau anak perempuan dengan membawa sifat hemofilia. Terus pencegahan hemofilia pada catin ini yaitu dengan screening hemofilia sedini mungkin. Nah, ini sama juga dengan talasemia ya Bu ya. Dia harus kalau dia masih tetap ingin menikah, itu dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi dan untuk menghindari kehamilan. Mungkin sama dengan talasemia. Baik Bu. Baik Ibu, itulah persiapan kehamilan sehat ya Bu ya. Apakah Ibu ini ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Nah, jika nanti Ibu ada yang ditanyakan, boleh nanti dengan bapaknya ya datang lagi ke tenaga kesehatan terdekat, boleh saya, boleh di tempat lain juga. Itu Bu, sudah. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik Ibu, itulah persiapan kehamilan sehat ya Bu ya. Apakah Ibu ini ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Nah, jika nanti Ibu ada yang ditanyakan, boleh nanti dengan bapaknya ya datang lagi ke tenaga kesehatan terdekat, boleh saya, boleh di tempat lain juga. Itu Bu, sudah. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.